Timnas Indonesia telah melakoni 2 partai uji coba yang menjadi pemanasan untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita bahas hasil dan evaluasi timnas di Ruang Pandit. Kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Yazid. Tentunya kita akan membahas seputar Timnas Indonesia dan udah menemani saya tentunya gak sendirian. Ada pengamat Timnas Indonesia dari Zimbabwe. Pengamat politik. Pengamat politik Indonesia. Ada ahli ekonomi juga. Membahas pemasukan saya lama tiket di pasar. Ya. Oh gitu. Lama di pasar. Oke, ada Fajar Abdillah. Abdi. Dan juga ada Mas Irawan. Oke, kita bakal membahas 2 pertandingan uji coba Timnas Indonesia, Mas. Bukan timnas yang kemarin gagal di kualifikasi Piala Asia, bukan? Ya, bukan. Jadi kita lebih membahas ke hasil uji coba timnas senior kemarin. Hasilnya 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kemenangannya melawan Taipei yang cukup meyakinkan atau sangat-sangat meyakinkan. Tapi ketika melawan Lebanon itu hasilnya imbang. Nah, gimana nih Mas Irawan lu melihat hasil pertandingan uji coba timnas kemarin? Hasil uji coba kemarin lawan Taiwan sama Lebanon ya. Iya. Dari sisi positifnya ranking FIFA kita naik tipis. Tipis naik. Iya, poinnya tipis. Positifnya itu berarti ya? Positifnya itu. Nunggu official tanggal 18 ya. Biasanya tuh FIFA nanti ngerilis tanggal 18. Oh iya, rilisnya yang nanti, sebenarnya nanti. Tapi kan udah ada gambaran-gambaran ya kan. Cara poin itu. Terus dari inovasi yang dilakukan PT Kluivert, ada hal positifnya juga. Kita kelihatan bermain lebih indah, lebih memesona, lebih menghibur, lebih menawan, lebih elok, apalah kata-kata ya, pujian. Itu secara aliran bolanya enak dilihat, positioning bolnya, terus fluid juga, semua pemain bergerak leluasa gitu. Tapi ya pasti negatifnya secara hasil, ya ada kesenjangan antara permainan sama hasil gitu kan. Oke. Secara permainan pasti banyak pujian lah. Terutama permainan secara keseluruhan ya. Kita nggak bicara di final third-nya, di finishing-nya. Tapi secara keseluruhan banyak pujian positif. Tapi secara hasil itu ada kesenjangan dan akhirnya semua akan berbicara tentang hasil. Dan itu jadi evaluasi besar gitu. Lawan Lebanon yang notabene secara posisi nggak terlalu jauh sama kita dan itu sangat tidak berbanding dengan calon lawan kita nanti di ronde keempat ya. Ronde keempat. Nah, ini akan jadi PR dan bahkan di netizen kayaknya udah sikap pesimistisnya tuh udah mulai bermunculan Udah gara-gara pesimis ini. ya, udah beda banget ya. Iya. Waktu STY ya. Benar. Apapun hasilnya tetap optimis gitu Pak. Ya itu dia. Oke, jadi udah mulai pesimis lah dengan hasil dari Lebanon tersebut ya. Karena kita tahu memang Lebanon ya gambaran dari 2 tim yang bakal kita lawan di ronde 4 nanti. Tapi tadi Mas Irawan kayak nyebut soal perubahan game plan, perubahan formasi, perubahan gaya main dari timnas. Kalau lu ngeliatnya gimana dari neolog permainan timnas yang tadi disebut Mas Irawan? Nah, tadi Mas Ira kan sempat mention soal gaya bermain yang udah mulai fluid, lancar bola segala macam. Tapi ya itu memang itu yang kelihatan. Tapi kalau dilihat dari 2 lawan kemarin, Taipei sama Lebanon, Taipei secara kualitas secara ranking mungkin di bawah kita. Jadi ya akan menjadi sesuatu yang normal ketika kita ngelawan tim dengan kualitas di bawah kita bisa seleluasa itu memainkan bola, mengalirkan bola ke sana kemari gitu. Wajar aja ya orang Taipei-nya levelnya di bawah kita gitu. Kalau dari soal Lebanon Jauh banget. Secara ranking nggak terlalu jauh, tapi kalau dilihat kemarin kan Lebanon lebih banyak defense-nya. Iya. Lebih banyak pasif nunggu bola di belakang gitu. Baru ngandelin serangan balik. Jadi kalau ya benar ya kalau position kita lebih unggul. Patrick Kluivert juga bilang kalau kita memang menguasai permainan, kita menguasai penguasaan bola, tapi sayang belum menang. Ya memang belum menang, memang unggul bola memang unggul penguasaan bola ya orang lawannya defense. Yes, kalau yang Taipei, betul. ya lawannya Taipei ada di bawah, tapi sebenarnya yang lebih
gue sorotin sih di 2 pertandingan kemarin terutama lawan Taipei ya. Itu emang benar-benar jam terbang dan waktu main di kompetisi reguler itu benar-benar diperluin sama pemain. Benar banget. Benar-benar pemain butuh main gitu dimanapun klubnya dia, dimanapun kompetisi dia bertanding. Kayak Nathan Chuaon juga kita ngeliat kayak balik lagi Nathan Chuaon di era U23-nya Sintayong gitu. Jadi terus juga Mark Locke dan Beckham yang dipanggil lagi ke timnas ngasih benar-benar ngasih pembuktian kalau mereka tidak menyanyiakan kepercayaan Patrick Kluivert di pertandingan kemarin. Kalau gue sih lihat ya jam terbang itu perlu siapapun Anda, dimanapun Anda bermain. Jadi walaupun skema yang berubah, memang di dalam skema yang baru itu pada akhirnya memang si pemain-pemain yang dicoba itu masih pemain-pemain yang bersinar tuh masih sama-sama aja gitu. Terlebih beberapa mungkin butuh atau pemain yang udah dapat menit main di klubnya, dapat jam terbang lebih, itu akhirnya menunjukkan bahwa mereka pantas dipanggil. Lebih itu waktu lawan Taipei kan kayak yang tadi disebut kayak Beckham, Mark Locke dan juga atau siapa tadi terakhir Nathan Chuaon. Wah, itu memang dia ngasih statement lah bahwa inilah ketika lu dapat jam terbang, ketika gue dapat menit bermain di klub ya gue bisa membuktikan bahwa di timnas gue bisa bersaing gitu. Tapi kan lawannya Taipei juga. Nah itu walaupun sebenarnya kan lawan Taipei ini kayak terkesan ajang untuk uji coba, memberi ruang kepada Mark Locke, kepada Eliano, kepada Nathan, kepada Shane Patinama yang nggak pernah main. Silakan main. Jadi kelak kalau kalian gak dipanggil lagi jangan marah ya, udah dikasih main nih. Iya, jatuhnya kayak gitu ya, malah ajang buat ya udahlah nih gue kasih main buat yang belum pernah main gitu. Padahal tapi oke juga sih sebenarnya kalaupun memang soalnya kalau Jay Ijes yang main pun ya mau ngapain juga lawan Taipei sebenarnya bukan uji coba buat mereka sebenarnya itu udah jauh levelnya di bawah mereka gitu. Tapi ketika kita ngebahas perbedaan, sebenarnya apa sih yang paling mencolok perbedaannya? Soalnya kan kemarin itu kan gencar banget ya. Kayak Patrick Kluivert ngomong kayak gue lagi uji coba skema baru. Terus pengamat juga ngomong kayak ini gaya main timnas tuh baru. Tapi apa sih sebenarnya yang paling berbeda gitu Mas? Dari yang sebelumnya. Yang dicoba tuh apa sebenarnya? Sebelumnya itu siapa? Ya Sintayong gitu dan pertandingan sebelumnya gitu. Patrick Kluivert di pertandingan sebelumnya. Iya gitu. Ya sama aja. Sebenarnya kan Patrick Kluivert di pertandingan sebelumnya ngikutin Sintayong juga permainannya. Kalau gue sih ngelihatnya ketika transisi antara Sintayong dengan Patrick Kluivert memang enggak serta-merta harus radikal ya. Iya. Butuh proses gitu. Makanya ketika di beberapa pertandingan awal Kluivert itu masih coba mengedepankan skema yang diterapkan Sintayong gitu. Dan sampai akhirnya semua sekarang udah berjalan sesuai skenario. Termasuk dengan rekrutan kayak direktur teknik di Belanda, semuanya dalam satu ekosistem yang sama gitu. Dan akhirnya Kluivert juga setelah mungkin menganalisis keseluruhan, dia udah mulai memutuskan saatnya nih memulai proyek yang kita ingin bangun di timnas. Yang pengen dia bangun gitu. Proyek ini butuh perubahan gitu. Perubahan yang cukup radikal dengan mengubah skema timnas di era Sintayong dengan era dia gitu, termasuk perubahan formasi dengan 3 back menjadi 4 back, perubahan gaya permainan, filosofi permainan gitu, yang ketika Sintayong mungkin cenderung lebih reaktif, pragmatis gitu, sekarang menjadi lebih menghibur. Bahkan banyak komentar-komentar netizen tuh, termasuk gue ya gitu, ini timnas sudah mulai main total football nih, kan. Karena semua pergerakan pemain tuh emang mirip karakter total football banget gitu kan. Semua punya peran yang multifungsi, multiposisi gitu. Semua berperan menyerang, semua berperan bertahan gitu, dan kita bisa ngeliat ketika lawan Libanon gitu. Secara permainan udah menunjukkan hal itu walaupun eksekusi di lapangannya masih belum maksimal. Belum maksimal ya. Pada akhirnya memang eksekusinya yang belum maksimal dari uji coba formasi dan gaya main baru dari Patrick Kluivert. Tapi memang yang paling gue sorot, gue pribadi gitu ya, di waktu kita bikin prediksi line up atau DSP muncul itu kan kita sempat kebingungan kan bahwa ini 3 back atau 4 back. Tapi pada akhirnya kita ngelihat di lapangan di atas kertas
Kluivert menguji coba formasi 4 back itu gitu. Memang lawannya Taipei berhasil gitu. Tadi kalau kata Mas Irawan juga pas lawan Lebanon eksekusinya di lapangan masih kurang maksimal. Tapi kalau lu lihat perubahan dari 3 back ke 4 back ini apa yang ada positif ya? Sebetulnya positif kalau perubahan agak sama dengan Mas Irawan ya, nggak terlalu banyak perubahan yang radikal karena beberapa skema coba masih dimaksimalkan lewat sayap gitu, masih ngandelin kecepatan winger gitu. Waktu lawan Lebanon juga kemarin beberapa kali di sisi kanan Maulana Emiliano Jonathan teman Mas Ira tuh yang nge-tweet. Emiliano Jonathan sering overlap di kanan, terus juga sebelumnya juga ada Yakob ya waktu itu ya. Iya. Yakob yang dipasang. Jadi Patrick mungkin lebih ke nggak terlalu mau kasih perubahan yang benar-benar kontradiktif dengan yang sebelumnya. Mungkin dari pemainnya biar ada sedikit transisi yang halus lah dibanding skema-skema sebelumnya. Tapi kalau misalkan terlepas dari hasil ya, kita nggak ngomongin hasil, dari segi permainan sebetulnya masih dominan ngandelin ruang kanan dan kiri lapangan dengan speed pemain yang kita punya gitu. Walaupun kemarin kita lihat Calvin Verdong sempat dipush agak dalam ke tengah, tapi ya terlepas dari Calvin mainnya bagus, tapi secara keseluruhan skemanya masih coba mengandalkan sisi lebar lapangan gitu. Iya, jadi masih. Ya itu ya, maksudnya kalau kita ngelihat kan uji coba atau hasil dari formasi itu kan ya kemenangan gitu kan. Betul. Pada akhirnya lawan Lebanon kita nyetak satu pun on target pun enggak gitu maksudnya. Walaupun peluang ada, cuman on target enggak ada. Akhirnya gitu. dibandingin kan Sintayong lebih pragmatis, lebih nunggu, tapi ketika ada peluang langsung maju semua 4 atau 3 pemain ke depan, tapi kemarin Patrick Kluivert yang punya inisiatif buat ngambil possession. Akhirnya mentok juga di last third. Iya, maksudnya lebih efektif lah, maksudnya dengan permainan yang reaktif football gitu waktu sama Sintayong, tapi ya namanya uji coba formasi baru. Gue juga sedikit kayak ngapresiasi bahwa ada ide menarik dari Patrick Kluivert, yaitu dengan menaruh tadi Calvin Verdong di tengah. Itu gue agak kaget juga gitu, karena kan pada awalnya gue kira bakal di belakang kan si Verdong ini. Awalnya Verdong di fullback kiri, Ben Jamesnya di winger gitu kan anggapannya. Gitu. Ternyata Verdong di pivot. Verdong yang jadi poros ya gitu di tengah, dan di awal-awal kan memang jadi titik distribusi utama gitu. Dia yang megang bola, sering megang bola, dia yang dijadiin tumpuan lah buat distribusi bola ke tengah dan ke depan. Dan gue ngelihatnya memang itu yang jadi salah satu yang nilai positif. Artinya Patrick nyoba untuk memaksimalkan yang namanya etos kerjanya Verdong. Dia juga punya kemampuan distribusi yang bagus gitu. Nah itu pengen dimaksimalkan jadi poros di tengah buat duet sama Joy Pelupesi. Satu lagi yang gue coba pengen apresiasi yaitu keberanian atau si Patrick ini ngasih kesempatan buat Ricky Kambuaya buat berkreasi gitu. Dan sebenarnya ini kan Ricky Kambuaya yang gua kenal gitu sebenarnya. Kita semua kenal. Iya, karena pas di PSS Sleman, di Persebaya, ini orang memang kakak Ricky ini memang punya kreativitas, punya keberanian buat nusuk lewat tengah gitu. Dia punya kemampuan untuk itu, dan kemarin akhirnya dicoba dan sebenarnya positif juga gitu si Kambuaya ditaruh di tengah gitu sebenarnya. Positif sih, cuman emang Ricky ini salah satu di beberapa momen pergerakannya sangat-sangat menarik, sangat-sangat membahayakan lini pertahanan lawan, tapi ada beberapa momen Ricky ini masih seperti karakter lamanya. Dia soal decision makingnya masih agak-agak kadang-kadang kurang lah gitu. Kapan harus mengumpan, kapan harus shoot, kapan harus akselerasi gitu, dan makanya di beberapa platform itu juga Ricky dapat poin, dapat rating agak-agak kurang ya. Agak-agak kurang. Emang permasalahan utamanya ini entah dari sistemnya atau dari personalnya ya. Mungkin kalau sistemnya jalan sesuai, pada akhirnya pemain ini kan melakukan apa yang jadi instruksi pelatih gitu kan. Dan kalau sistemnya udah jalan seharusnya Ricky juga bisa tampil optimal. Tapi karena sistemnya mungkin khususnya antar lininya di tengah ke depannya belum maksimal gitu. Makanya Ricky ketika harus mendistribusikan bola ke lini depan itu masih kelihatan kurang optimal juga. Dan gak cuma Ricky, karena semuanya begitu. Juga iya.
Lili Pali juga Miliano Jonathan juga beberapa kali seperti itu. Makanya Zilstra yang sebenarnya diharapkan jadi tumpuan sangat terisolasi gitu kan. Bahkan untuk menerima bola umpan aja susah. Apa faktor komunikasi? Kayaknya enggak sih ya, karena sebenarnya di depan kemarin kan udah English semua tuh. Iya, Lili Pali masa lupa bahasa Belanda? Iya kan enggak dong. Ini masa dari transisi dari Kambuaya ke Oke. Tapi sebenarnya kayaknya kalau kemarin yang ngelihatnya justru memang Lili Pali justru yang dapat beberapa kali peluang gitu karena mungkin pergerakannya yang fluid gitu kan, dia coba memang itu posisi dia. Ya ke tengah gitu kan nemenin Mauro Zilstra yang udah terisolasi kata Mas Irawan tadi, memang dia udah keisolasi, dapat bola juga susah banget. Jadi Lili Pali coba buat jadi second strikernya itu. Penyerang bayangannya. Jadi kayak ada Mauro yang udah narik back, jadi Lili Pali yang nggak kejaga lah gitu kan. Tapi kalau Ricky Kambuaya ya itu sih sebenarnya menarik bagi gue sebenarnya ya itu Ricky Kambuaya. Tapi kalau menurut lu apa yang harus ditingkatin nih dari skema yang tadi sebenarnya kan belum maksimal gitu apa yang perlu ditingkatin menurut lu? Kalau kita ngelihat lawan Irak sama Saudi, apa yang harus ditingkatin? Jelas selain hasil di sepertiga akhir ya, selain decision making di pertahanan lawan gitu, ya link up antar lini yang coba dibangun dari formasi yang lagi coba dibikin ini gitu. Beberapa keputusan pemain di tengah, apakah kapan untuk harus mulai nusuk dari tengah, kapan ketika shifting ke kanan dan ke kiri, apalagi kita lihat lawan Irak sama Saudi. Jadi apa yang harus ditingkatkan ya jalannya si skema yang mau diterapin sama Kluivert gitu. Makin ibaratnya kalau kita mau ujian pemantapan terus ya harus ditingkatin ya pemahaman antar lininya gitu, lingkap antar pemainnya ya terlepas dari lawannya juga berat gitu. Tapi kan kita ikhtiar dulu ya. Iya dong. Apalagi ya jadi, itu juga ya. Itu sih. Kayak ningkatin efektivitas juga kan, kita sama sekali nggak nyetak on target. Kayaknya kalau lawan Irak sama Arab kayaknya nggak bakal dikasih keleluasan kayak gini ya. Iya. Karena beda banget kan Arab dari yang pas terakhir kita lawan juga mereka lagi ada di performa yang positif gitu kan. Tren yang lagi naik gitu, grafiknya lagi naik. Jadi kayaknya bakal lebih susah nih lawan Arab gitu dapat peluangnya. Lawan Lebanon aja kita susah nyetak satu pun shoot on target, apalagi lawan Arab dan Irak yang notabene ranking FIFA-nya pun lebih di atas dan secara tren performa mereka ke belakangan lebih bagus. Nah, apakah ini pertanda buruk Mas? Menurut lu gimana? Sebenarnya dengan pemilihan lawan di match di September ini agak-agak apa ya? Gue ngelihatnya kayaknya kurang pas gitu. Entah mungkin ini terlepas dari Kuwait batal gitu ya. Anggapannya bahwa Lebanon diharapkan bisa apa ya menjadi representasi gaya permainan tim-tim sana lah, tim-tim Arab, Timur Tengah gitu. Tapi pada akhirnya kita lupa kalau di atas lapangan kita sangat mendominasi Lebanon. Dan mendominasi dan itu positif sesuai dengan harapannya Patrick Kluivert gitu. Walaupun negatifnya adalah secara finishingnya kita masih bermasalah, kreativitas di depan, decision making di depan dan lain sebagainya itu masih bermasalah. Dan yang kita lupa adalah nanti yang kita lawan adalah Arab Saudi dan Irak yang potensinya adalah mereka akan lebih dominan. Dan apakah kita akan mengadu ball positionnya Arab Saudi dengan ball position kita gitu kan? Enggak, pada akhirnya kita mungkin akan cenderung reaktif. Kita akan cenderung menunggu gitu. Dan itu yang belum kita latih sebenarnya. Ketika apalagi, nah misalnya itu lawan Arab ya. Ketika lawan Irak, anggaplah waktu di GBK, Irak itu cenderung reaktif. Reaktif. Tapi di babak kedua itu mereka mulai sedikit proaktif dan beberapa kali serangannya cukup membahayakan. Apalagi ketika Ali Jassim udah masuk. Itu sangat merepotkan dan itu yang belum teruji di laga melawan Lebanon khususnya gitu. Ketika kita dominan, Lebanon nggak banyak peluang counter attack yang membahayakan walaupun mereka ada satu shoot on target ya. Tapi secara overall serangan balik mereka cukup bisa diredam Pelupesi, Jaises sama
Kevin Dix gitu. Jadi makanya laga melawan Libanon tuh Emil cenderung lebih santai gitu. Nah gimana nanti ketika lawan Irak yang secara permainan reaktifnya, serangan baliknya akan lebih mematikan gitu. Aiman Hussein punya kecepatan, punya kekuatan, punya finishing yang bagus juga. Ini kan beda dengan lawan Libanon yang mungkin secara strikernya, lini tengahnya nggak sebagus Irak gitu. Dan Arab Saudi ketika main ball possession juga mereka punya kemampuan untuk bermain cepat di kedua sayap. Salim Aldosari dan lain-lain itu akan sangat merepotkan. Itu sebenarnya yang harusnya kita hadapin di FIFA Matchday gitu. Makanya sempat ada anggapan, loh kok Arab Saudi ngelawannya Makedonia Utara sama Republik Ceko. Oh, Karena pemain kita banyak yang Eropa. Oke. itu. Masuk. Dan secara level juga Ceko di atas Arab ya, dan bisa ditahan imbang. Makedonia Utara walaupun di bawah Arab secara ranking, tapi sempat menggagalkan Italia lolos ke Piala Dunia juga. Jadi ya mereka tahulah cara memanfaatkan ini FIFA Matchday. Berarti sebetulnya bukan sepenuhnya ibaratnya salah PSSI dong dalam menentukan lawan, karena mungkin ekspektasinya Libanon akan coba memberi permainan seperti Irak dan Saudi, tapi ternyata kemarin mereka lebih banyak defense. Sebenarnya lebih ke sana Mas. Mungkin. Ya kan, bisa jadi kan karena bukan karena Patrick Kluivert yang tidak menyiapkan tim ini untuk menahan gempuran-gempuran. Lawannya nggak ngegempur. Lawannya gembur. Jadi Pada akhirnya kayak yang gua ngeri ya sebenarnya kita tuh malah dijadiin apa ya semacam sebenarnya musuh tuh mah emang ngasih kita buat penguasaan bola karena mereka tahu kita nggak punya kreativitas di lini depan ketika mereka main reaktif gitu, dan mereka juga tahu bahwa ketika kita biarin mereka nyerang, kita bisa nyerang serangan balik karena lini belakang mereka nih agak rentan gitu. Seperti lawan Australia. Itu kan jelas banget kan, kita sebenarnya dikasih ya udah lu mainin bola aja lah gitu. Pengen lihat lu main kayak gimana sih? Iya, coba lu bisa bikin peluang gak sih gitu. Iya. Sekali serang gol kayak gitu. Kita kan kebobolannya kayak gitu justru. Ya. Ketika kita dominan menguasai bola, justru itu yang berbahaya. Malah kita tuh bukan merepresentasikan kayak banyak megang bola, banyak nyiptain peluang. Justru kita kayak yang Jose Mourinho bilang waktu itu apa? Semacam lu banyak megang bola, lu banyak bikin kesalahan gitu, bukan malah banyak bikin peluang. Pada akhirnya kan kayak gitu karena kita tahu Lebanon nih kan lawan yang lebih bawah daripada Irak sama Arab kan. Yang gue takutin justru kayak gitu loh. Apalagi kan waktu kita menang lawan Arab, itu kan kita menangnya juga dengan reaktif football kan. Dua-duanya serangan balik kan justru kan. Nah itu sebenarnya yang gue takutin. Kalau menurut lu gimana nih? Apa seharusnya berarti kemana nih programnya Patrick Kluivert yang dari kemarin coba dia bangun? Gitu loh. Kalau ujung-ujungnya dia coba bermain reaktif, low block, nunggu serangan, udah gak ada FIFA Matchday lagi kan? Iya makanya. Ya sebenarnya masalahnya kan ya Patrick Kluivert juga punya filosofi sendiri ya, apalagi dia dari Belanda yang mengedepankan total football dan lain sebagainya gitu. Ketika dia harus mengadopsi gayanya STY itu pasti akan sangat mengganggu lah di pikirannya dia. Tapi padahal ya sebenarnya bukan bermaksud memuji STY juga. Dari STY udah ngebangun gimana dia fokus kepada defense kan dengan formasi 3 back. Tapi transisinya juga cukup efektif dalam menyerang. Nah PR-nya Kluivert ini lagi-lagi secara penguasaan bola yang sangat dikedepankan ini udah lumayan. Tapi selain finishing di lini depan, gimana caranya mereka bisa transisi negatif yang efektif, yang bagus gitu. Itu yang belum teruji sebenarnya kan. Itu yang makanya kenapa seharusnya kita bisa dapat lawan yang mungkin lebih secara counter attack baik atau secara position mungkin bahkan lebih unggul. Iya ya harusnya. Gitu harapannya. Kayaknya harusnya seperti itu ya. Bukan justru yang sebenarnya nggak harus lawan yang merepresentasikan Timur Tengah juga harusnya ya kan. Iya pada akhirnya Lebanon sama sekali nggak merepresentasikan itu, cuman intrik-intriknya doang loh gitu. Kita dapat itunya doang sebenarnya. Statement dari Erick Thohir kan di setelah pertandingan dia bilang ya pemain-pemain ini bisa dapat gambaran lah gimana permainan Irak dan Saudi dengan kita kasih lawan Lebanon. Sebenarnya menurut gue kurang gitu loh. Karena kita tahu Irak tuh cek aja sih. Iya maksudnya tapi kan maksudnya kita mau justru membantah itu loh, kayak kurang gak sih sebenarnya?
Irak ya kita tahu mungkin dia babak pertama bisa sok aja lu nyerang gua gitu, dan mereka kan fisiknya lebih fisikal ya sebenarnya ya. Apalagi strikernya kemarin Lebanon boro-boro bisa ngasih adu ini fisik sama Kevin Dix sama Jay Izes, boro-boro nyerang aja kagak. Malah mereka malah main-main di belakang gitu loh. Iya. Pada akhirnya kan ketika pertandingan berjalan membosankan, nggak ada gol dan segala macam ya dibuatlah hiburan untuk penonton. Itu keributan di akhir pertandingan. Gitu. Makanya kan sialan tuh, makanya paling kita dapetnya itunya doang gitu kan. Iya. Karena kan kemarin Irak kita tahu ya lawan Thailand tiba-tiba nyelengkat pemain si Muhammad Thailand Ali. tuh si Irak. Iya, Iya, Canatin. itu ya kita paling dapet itunya doang tuh di akhir-akhir kan. Pemain-pemain kita disikat-sikatin. Irak kartu merah 2 lawan Thailand, tetap bisa menang. Ya makanya itu. Arab juga kan ya lagi naik grafiknya, itu yang sebenarnya agak ditakutin lah ya, maksudnya dengan hasil dari lawan Lebanon ini. Tapi ya kita dapat sedikit mungkin agak kabar baik ya mungkin ya. Kabar baik atau apa nih? 3 pemain baru dari timnas Indonesia. Mauro Zilstra, Adrian Wibowo, dan satu lagi Emiliano Jonathan. Nah, menurut lu gimana nih dengan penampilan 3 pemain ini? Lu dulu Mas. Oh, good. Emiliano kayak yang sempat gue share juga, Emiliano ini punya potensi secara skill salah satu yang di atas rata-rata pemain Indonesia lah gitu. Dribbling bagus, kemampuan melewati lawannya juga bagus, kelihatan lah waktu lawan China Taipei sama lawan Lebanon gitu. Tapi emang kedewasaan bermainnya masih kelihatan kurang ya. Dia masih belum tahu, ini dari sudut pandang gue aja ya. Dia belum bisa dewasa kapan harus mengumpan, kapan harus menusuk, kapan harus melepas tembakan lah gitu. Karena di beberapa momen kelihatan banget. Emiliano harusnya dia udah ngelewatin satu back lawan, terus udah nusuk ke arah gawang, tapi malah dibelokin bolanya. Bukannya langsung di crossing, dibelokin, dan dia sempat ngedelay, sempat nahan bola sampai akhirnya di crossing, dan itu udah momentumnya udah hilang gitu. Ada beberapa momen kayak gitu, itu yang masih kurang, tapi potensinya sangat gede untuk pemain sayap kita. Kalau Mauro sebenarnya secara ngelihat permainan yang nggak terlalu buruk lah sebenarnya, asal dia tetap bertahan di Volendam, tetap menimba ilmu di sana, harusnya bisa berguna untuk kita gitu. Paling enggak jadi backupnya oleh Romeni yang selama ini kita masih cuma mengandalkan Ramadan Sananta, terus Oki Caraka, Derajat ya. Mauro ini sebenarnya mungkin kalau untuk dapat suplai bola yang matang sebenarnya bisa setajam itu, karena dilihat dari beberapa momen dia bisa memaksimalkan peluang cukup baik walaupun finishingnya masih kurang. Kalau Adrian Wibowo masih belum bisa banyak berkomentar karena ya baru mainnya lawan Lebanon kemarin kan, dan secara permainan sih oke, menambah opsi, dan ya kita lihat aja lah gimana. Semoga bisa berguna. Usianya masih 19 tahun juga kan. Kalau lu menurut lu gimana Di? Kalau dari siapa yang paling oke lah? Yang paling oke siapa? paling oke ya jelas kayaknya kita sepakat Emiliano Jonathan dari kemarin waktu lawan Lebanon dan lawan Taipei. Gue lebih menyoroti ini anak baru main, baru turun, tapi kayak udah setim lama sama kanan kirinya gitu. Itu lebih karena ke faktor ya dia punya kepercayaan diri yang di atas rata-rata pemain Indonesia lain lah. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Menurut dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu harus kemana, terlepas dari finishing dan hasil akhir yang memang belum berpihak gitu. Jadi kalau dari 3 pemain itu ya paling menjanjikan Emiliano Jonathan, kemudian Mauro lebih karena belum terlalu banyak dapat peluang aja gitu. Kalau soal potensi pasti ya ketiga orang ini punya potensi lah. Kita cuma bisa forecast dari apa yang mereka lakuin di pertandingan sebelumnya. Kalau kedepannya absolutnya seperti apa ya kita nggak tahu kedepannya akan kayak gimana. Kalau Adrian Wibowo, benar kata Mas Irawan, masih muda, masih apalagi dia juga pas hari pertama gak sempat main, baru datang gitu. Perjalanan jauh. Jadi masih banyak yang harus terlalu dini juga untuk ngejudge Adrian Wibowo kayak gimana penampilannya, karena lagi pula masih banyak waktu untuk melihat yang terbaik dari dia untuk dia keluarin gitu di atas lapangan. Iya, dan yang baru gua tahu sebenarnya kayak Mauro Zilstra ini kan U23 semua kan, semuanya kan.
Ya kan? Ini semuanya tuh awalnya memang diproyeksiin buat timnas U23. Entah kenapa makanya gua agak kaget sebenarnya tiba-tiba masuk ke senior di FIFA Matchday, padahal di U23 kayaknya mereka lebih dibutuhkan gitu. Masalah administrasi kayaknya. Administrasi kayaknya iya ya. Cuman memang itu sih sebenarnya lebih dibutuhkan buat U23 karena yang sangat disayangkan kita tidak terkualifikasi. Gitu, masih ada turnamen U23 lain yang ya mungkin. Iya Kan bisa. Pak Erik katanya udah nggak usah inilah, nggak ada Olimpiade ini. Gitu. Itu ya. Nggak usah terlalu. Janggal sih, janggal. Tunggu aja nanti akan ada turnamen. Itu janggal sih tapi terlalu baik janggal sih, sumpah. Tahun ini ada SEA Games? Oke, bisa. Ya semoga pada akhirnya kalau U23 juga kalau dari Pandit dari dulu kan kita nggak jadiin ini patokan gitu ya, cuman agak menyayangkan karena sebenarnya di era sebelumnya kita udah terkualifikasi tuh U17, U23 gitu kan untuk main di Piala Asia, tapi ternyata untuk tahun depan kita nggak ikutan dulu, kita break dulu. Pada akhirnya kalau gue sih menyayangkan, sebenarnya gue nge-tweet juga tuh, maksudnya timnas U23 nih sebenarnya gambaran asli gitu, wajah asli dari sepak bola Indonesia gitu kan, karena talenta ini muncul dari pembinaan kita asli gitu. Misalkan tanpa yang sebelumnya Sinteyong kan ada Nathan Choaon, ada Ivar Jenner juga, masih ada Marceng juga. Rizky Ridho talenta terbaik Indonesia saat ini gitu. Jadi ya susah juga ngejudge pelatih atau mungkin ya kalau lawan Laos ya bisa dijudge gitu. Kalau lawan Laos seri ya bisa lah dijudge kayak gitu. Iya. Lawan Laos seri sih. Ya oke, mungkin pembahasan buat timnas kayak gitu ya. Harapannya mungkin bisa di ronde 4 kita bisa berbicara banyak ya. Mungkin agak sulit untuk lanjut ke ronde 5, tapi tetap kita bisa berbicara banyak, itu harapan kita semua. Oke, sampai jumpa di Ruang Pandit episode selanjutnya.